Mudah tertarik dengan orang-orang yang independen atau mandiri dan kreatif, serta memiliki kualitas pemimpin yang kuat. Bener nggak ya kalau teman-teman yang punya Leo di Seven House itu punya karakteristik seperti itu? Kita cari tahu dan pelajari sama-sama yuk. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Latian Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Latian Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Latian Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Teman-teman yang punya placement Leo di Seven House kamu, oke, di sini aku berasumsi teman-teman sudah punya data atau setidaknya pernah cek birth chart kamu dan kamu tahu kalau kamu punya Leo di Seven House kamu. Kalian itu cenderung tertarik dengan orang-orang yang unik, komunikatif, independen, punya bakat kepemimpinan yang kuat karena kamu tuh juga punya bakat kepemimpinan atau leadership skills yang kuat. Kamu suka orang-orang yang aku bisa bilang outstanding atau nyentrik dan unik dalam caranya, dalam cara mereka masing-masing. Cenderung kamu tertarik dengan orang-orang yang percaya diri juga, ekspresif, punya sebutlah presence atau dampak, dan ketika orang itu ada dan hadir dalam hidup kamu, entah sebagai teman, pasangan romantis atau rekan kerja, kamu tahu presence mereka atau dampak mereka, power mereka kuat. Dan kalian tuh cenderung mudah tertarik dengan orang-orang yang entah usianya lebih tua dari kamu, atau kamu rasa mereka lebih dewasa dari kamu, atau in some ways you just know they're more powerful than you. Atau dalam cara apapun kamu tahu mereka tuh lebih kuat, lebih powerful dibanding kamu. Dan kalian itu sangat mungkin menghadapi beberapa rintangan atau hambatan yang jadi batu sandungan, sebutlah jadi batu sandungan dalam prosesmu memanifestasikan hubungan atau mendapatkan hubungan-hubungan yang lebih sehat. Rintangan atau hambatan-hambatan ini bisa jadi contohnya power struggles atau ketimpangan kuasa atau ketimpangan power, di mana mungkin yang satu merasa ingin mendominasi tapi yang satu merasa terlalu didominasi, atau jatuhnya jadi sama-sama terlalu sering mencari perhatian atau attention seeking, atau sama-sama punya ego dan gengsi yang besar, atau sama-sama ingin mengontrol. Sadar atau tidak sadar, teman-teman yang punya placement Leo di Seven House itu rawan jatuh ke titik kamu kesulitan untuk berkompromi atau berbagi. Kalian biasanya punya gengsi yang besar dan punya tendensi ingin mengontrol segala hal. Does not necessarily mean bad ya, bukan artinya buruk, tapi you wanna be in the spotlight. Kamu ingin diapresiasi, dipuji, kamu ingin dihargai, kamu ingin berada di panggung atau ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. It's okay, for real, it's okay. Aku punya beberapa kenalan yang memang mereka punya Leo di Seven House, yang memang orang-orang yang punya Leo di Seven House itu dengan atau tanpa pasangan, dengan atau tanpa orang lain, kalian itu sudah outstanding, kamu sudah bersinar dalam caramu sendiri, dan kalian memang unik gitu loh. Dan kalian punya tendensi, kalau kamu rasa ada yang kamu pikir lebih baik dari kamu atau lebih bersinar dari kamu, hati-hati dengan tendensi kamu jatuh ke titik entah iri hati, dengki,
atau egomu terpancing, egomu tersentil dan buat kamu merasakan minder, rendah diri, atau buat kamu merasa seakan you wanna dominate your partners. Kamu ingin mendominasi pasangan kamu atau orang-orang di sekitar kamu. Otomatis kalian perlu belajar pentingnya balance atau keseimbangan antara individualitas dan partnership. Pentingnya kamu ibaratnya sudah lebih dulu kuat, sudah lebih dulu percaya diri, self-konsepmu, pemahamanmu tentang dirimu juga sudah lebih kuat dulu sebelum kamu menjalin hubungan dengan orang lain supaya nggak timpang atau ya supaya nggak clash atau banyak ribut gitu. Dan kalian itu sangat-sangat berkarisma, kalian sangat-sangat unik, dan rasa percaya diri kalian tuh tinggi. Kecuali misalnya ada aspek lain yang ada, misalnya Saturn atau Pluto atau ada planet lain di 7 house kamu yang itu juga berdampak. Karena toh ini tetap general reading ya, sebutlah ini general reading, karena tiap berchart, tiap individu itu pasti beda-beda. Dan walaupun kita sama-sama misalnya punya Leo di 7 house, placement Venus kamu ada di mana, Juno kamu ada di mana, Mars kamu ada di mana, Sun kamu ada di mana, dan lain sebagainya, itu bisa membedakan kamu sebagai pasangan, dan pasangan atau hubungan seperti apa yang kamu butuhkan, yang cocok buat kamu, itu pasti beda-beda juga. Makanya kita tetap perlu cek berchart tiap individu masing-masing satu-satu, karena blueprint dan fitrah tiap orang itu pasti beda-beda juga. Anyways, karena kamu tuh sangat-sangat percaya diri, sangat-sangat berkarisma, mungkin kamu akan kesulitan untuk menarik orang-orang atau menarik pasangan yang kamu rasa punya level kepercayaan diri dan karisma dan values yang sama tingginya dengan kamu. Dalam hubungan, hati-hati dengan tendensi atau kecenderungan kamu bisa menjadi egois. Kenapa? Karena kamu tuh sadar tidak sadar bisa jadi lebih ingin memprioritaskan kebutuhan kamu sebelum kebutuhan pasangan kamu. Belajar untuk bisa menyeimbangkan hubungan atau balancing. Dan rintangan yang mungkin kamu hadapi itu juga mencakup kamu kesulitan untuk menemukan orang yang kalian bisa punya ekspektasi yang tinggi atau bisa punya harapan yang sangat tinggi atau standar yang sangat tinggi dalam hubungan. Jadi ketika standar kamu nggak ketemu, kamu bisa marah. Kalian itu cenderung memiliki preference atau ketertarikan dengan orang-orang yang selain aku bilang unik, kreatif, kamu tertarik dengan orang-orang yang bisa menghargai kamu dan menghargai dirinya sendiri. Orang-orang yang setia, orang-orang yang bisa diandalkan, orang-orang yang bisa kamu percaya, orang-orang yang vibrant atau vibrant, what is vibrant in bahasa Indonesia? Orang-orang yang mereka tuh bersinar atau ya berkarisma dalam caranya sendiri. Orang-orang yang kamu tahu dengan mereka karismamu dan karisma kalian itu tidak akan bentrok, melainkan bisa saling melengkapi. Seperti power couple. Ya, teman-teman yang punya placement Leo di 7 house itu gampang banget punya harapan atau punya imajinasi, punya keinginan, ingin punya pasangan yang dengan pasanganmu kalian bisa jadi power couple. Dan kalian tuh juga tertarik dan mudah tertarik dengan orang-orang yang murah hati, berhati lembut, atau sangat-sangat ekspresif, sangat-sangat royal, sangat-sangat terbuka lah ketika menunjukkan rasa cintanya atau menunjukkan kebaikannya. Kalian tuh sadar tidak sadar suka dipamerin. Kamu suka dipamerin ke orang lain, dan kalian juga suka dipuji. Mungkin salah satu love language kalian, salah satu bahasa cinta kalian yang paling kuat itu bisa mencakup physical touch atau bahkan giving gift, entah sentuhan atau memberikan hadiah. Tapi itu beda-beda pasti ya. Dan kalian tuh juga tertarik untuk
menjalin hubungan dengan orang-orang yang kamu sadar mereka bisa memvalidasi kamu atau memuji kamu dan mengapresiasi kamu. Lagi-lagi ini bukan suatu hal yang buatku negatif, karena apa, pasti ada alasan kenapa kamu di chart kamu ditakdirkan untuk punya placement Leo di 7th house. Pasti ada alasan, because that makes you who you are. Karena placement ini yang membentuk kamu menjadi diri kamu saat ini. Dan kalian itu cenderung juga mudah tertarik dengan, aku bisa bilang drama sih, not in a bad way, tapi maksudku drama itu adalah situasi yang berapi-api, atau situasi yang menggairahkan, atau situasi yang tricky sebetulnya. Dan kalian tuh juga cenderung mudah tertarik dengan orang-orang atau hubungan yang kamu tahu. Dengan orang itu ya kamu bisa mengeksplor dunia, atau belajar hal-hal baru, atau berpetualang bersama-sama. Hubungan yang bisa buat kamu senang, tertarik, excited, atau hubungan yang bisa membuat kamu tuh ngerasa diperhatikan. Kalian juga mudah tertarik dengan orang-orang yang kamu rasa komunikatif. Komunikatif tapi juga pekerja keras dan berdedikasi. Maksudku berdedikasi itu adalah passionate, bergairah dan berkomitmen dalam pekerjaannya, dalam karyanya, atau dalam usahanya, dalam pola kehidupan sehari-hari. Ya. Dan hati-hati dengan tendensi memburu-buru atau tergesa-gesa sih, karena it's very common, it's pretty common. Aku nggak kaget kalau banyak teman-teman yang punya Leo di 7th house itu, yang kamu ngerasa kadang-kadang kamu tuh gampang tertarik sama orang, tapi gampang puff, udah ganti lagi tertarik dengan orang lain. Bukan karena kalian tidak setia, tidak, tapi karena mungkin kamu ngerasa ya hubunganmu dengan orang yang sebelumnya atau partner sebelumnya tuh kurang menarik, atau kurang bergairah, atau kurang membuatmu berapi-api, kurang membuatmu excited, kurang passionate lah buat kamu. Hati-hati dengan tendensi impulsiveness sih, karena ini fire sign 7th house. Tendensi impulsif, tendensi untuk kamu punya impulses dan jadi impulsif itu besar. Kalian mungkin cenderung juga tertarik dengan orang-orang yang dengan mereka kamu bisa belajar makna bertanggung jawab. Dengan mereka kamu juga bisa jadi lebih ekspresif, mereka bisa mendengarkan kamu tahu kamu akan didengarkan dan dihargai oleh mereka. Mereka bisa memotivasi kamu untuk mungkin eksplor bakat atau talenta kamu semaksimal mungkin. Atau bahkan orang-orang ini tuh bisa membuatmu semakin produktif bekerja, produktif berkarya dalam cara apapun. Kamu cenderung tertarik dengan orang-orang yang bisa jadi juga keberadaan mereka, entah dengan pujiannya atau afirmasi, atau dengan keberadaan mereka, kamu tuh suka dipuji. Kalian teman-teman yang punya Leo di 7th house suka dipuji. Mungkin perkataan mereka atau pujian mereka, atau bahkan gombalan mereka, keberadaan mereka dalam cara apapun tuh bisa membuatmu lebih disiplin dan lebih berkomitmen, which is nice. Ya, aku rasa hambatan paling besar itu adalah power struggle atau ego. Gengsi juga bisa. Aku rasa ini semua terkait apa yang mungkin teman-teman perlu antisipasi dan perlu kamu tahu kalau kamu punya Leo di 7th house. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun, dan bisa kamu jadikan sebagai bahan dan sarana evaluasi diri. Silakan kirimkan video ini atau video mungkin science lain, atau video-video lain relation basis ke teman kamu atau kenalan kamu yang kamu rasa mereka perlu juga nih belajar atau dengar dan nontonin videonya relation basis. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. Terima kasih sudah mendengarkan. I love you guys so much.